Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali melalui media online dalam rangka melanjutkan kegiatan kita dalam perkuliahan desain bahan ajar multimedia. Bagaimana kabar Anda sekalian hari ini? Alhamdulillah, saya berharap kondisi kita sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tugas kita sehari-hari dengan baik. Semoga pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang segera berlalu dan kegiatan work from home, learn from home segera beralih kembali menjadi aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang normal seperti sedia kala. Baiklah, kali ini bahasan kita adalah mengenai tahapan desain bahan ajar. Adapun tujuan pertemuan kita kali ini, dengan menggunakan model EDI, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah desain bahan ajar. Yang kedua, Anda diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah desain bahan ajar. Dan yang ketiga, Anda diharapkan mampu menganalisis problem pembelajaran. Model EDI, sebagaimana banyak model yang lain, dapat digunakan untuk bahan ajar. EDI adalah sebuah model generik. Model sendiri adalah panduan konseptual berupa prosedur sistematis pedagogis untuk mengelola pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar. Poin penting dalam istilah ini adalah prosedur sistematis pedagogis. Perlu kita pahami bahwa desain bahan ajar tentu keperluannya untuk lingkungan belajar dan pembelajaran. EDI sendiri adalah akronim dari A, analisis, D yang pertama desain, D yang kedua development, kemudian E implementation, dan A evaluation. Analisis sendiri meliputi aktivitas mengidentifikasi kebutuhan, kemudian persyaratan, konteks, dan pengetahuan audiens saat ini. Pada tahap desain, desainer akan menetapkan tujuan pembelajaran, juga akan menetapkan atau memilih format penyajian. Juga desainer akan melakukan pemilihan atau penetapan strategi yang akan digunakan. Pada tahap pengembangan, desainer dapat memilih bahan-bahan yang sudah tersedia, mengumpulkan, mengompilasi, atau dapat juga menulis sendiri bahan-bahan itu. Dan kemudian menyusunnya dalam satu bahan yang memiliki karakteristik sebagai bahan ajar. Langkah selanjutnya implementasi,
berisi sedikitnya pelatihan penerapan bahan yang sudah dibuat. Diakhiri dengan pemanfaatan bahan tersebut secara real di dalam lingkungan pembelajaran nyata. Putaran terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dalam model desain bahan ajar digunakan untuk memeriksa tingkat keefektifan bahan ajar, memeriksa efisiensi bahan ajar, dan memeriksa keberhasilan bahan ajar dalam mengajak pembelajar untuk belajar. Evaluasi sesungguhnya merupakan salah satu langkah yang outputnya akan dapat digunakan untuk melakukan analisis kembali. Sehingga proses ini, sebagaimana juga model-model yang lainnya, bersifat iteratif. Secara lebih rinci, masing-masing langkah akan kita diskusikan berikut ini. Langkah pertama dalam model EDI adalah analisis. Apa yang dilakukan oleh desainer pembelajaran dalam hal ini? Pertama, mengidentifikasi dan memetakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, kalau kita menggunakan klasifikasi sederhana ala Bloom, itu mencakup dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi psikomotor. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi tujuan-tujuan yang mencakup ketiga ranah ini? Yang paling sederhana adalah dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh pembelajar atau oleh siswa. Apakah kebutuhan mereka terhadap pengetahuan baru, apa saja sikap-sikap atau keterampilan yang ingin mereka miliki atau ingin mereka capai sebagai keterampilan baru. Berikutnya, desainer perlu mengidentifikasi prasyarat pembelajaran. Maksudnya adalah untuk mempelajari tujuan yang sudah diidentifikasi tadi oleh desainer, audiens atau siswa perlu memiliki pengetahuan tertentu sebelumnya. Pengetahuan, sikap, keterampilan yang sudah ada sebelumnya. Dan itu disebut sebagai pengetahuan prasyarat atau prior knowledge atau prerequisite knowledge. Contoh sederhananya, misalkan tujuannya dalam pelajaran matematika, tujuan pembelajarannya agar siswa dapat melakukan operasi perkalian, misalnya. Ini tujuan yang diidentifikasi. Maka prasyarat atau pengetahuan awal yang harus sudah dimiliki oleh siswa, apakah pengetahuan, sikap, atau keterampilan? Kalau matematika, sepertinya lebih kepada kognitif. Dimensi kognitif, pengetahuan. Nah, prasyaratnya adalah siswa diharapkan sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjumlahkan, pengetahuan tentang operasi matematika penjumlahan. Nah, itu contoh dari pengetahuan prasyarat atau prior knowledge. Desainer juga perlu mengidentifikasi strategi pembelajaran yang akan digunakan. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran mencakup berbagai dinamika, apakah tindakan yang dilakukan,
urutan penataan bahan, sejak dari perencanaan, penyajian, hingga evaluasi. Berikutnya, desainer juga perlu melakukan identifikasi terhadap konteks pembelajaran dalam ini. Konteks pembelajaran mencakup sedikitnya dua hal. Pertama, konteks siswanya atau pembelajarnya, dan kedua, konteks lingkungan pembelajarannya. Pada konteks pembelajar, desainer perlu mengetahui pengetahuan awal yang sudah dimiliki, perlu mengidentifikasi juga karakteristik pembelajar atau siswa. Karakteristik itu dapat mencakup banyak sekali hal, misalnya jenis kelamin, usia rata-rata mereka, latar belakang sosio-ekonomi. Semua karakteristik ini penting sebagai bahan keputusan nantinya bagi desainer untuk katakanlah menyusun kalimat disesuaikan dengan misalkan usia tertentu, latar sosioekonomi tertentu. Pada konteks yang kedua, konteks lingkungan pembelajaran, desainer juga perlu awas atau berhati-hati dalam menetapkan, memilih strategi-strategi berkenaan dengan konteks ketika pembelajaran berlangsung dan bagaimana kira-kira pasca pembelajaran berlangsung atau bahkan setelah mereka lulus. Itu yang dimaksud dengan konteks pembelajaran. Tahap berikutnya adalah desain. Pada tahap ini, setelah berhasil mengidentifikasi berbagai tujuan atau komponen lainnya dari analisis tadi, desainer kemudian dapat menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi kalau pada tahap analisis, desainer masih pada tahapan mengidentifikasi atau memetakan apa saja tujuan-tujuannya, maka pada tahapan desain ini, desainer sudah memiliki gambaran lebih jelas. Tujuan umum pembelajaran itu apa? Berikut tujuan-tujuan khususnya. Dalam satu mata pelajaran atau satu mata kuliah, pasti ada tujuan umum atau tujuan utama, main goal, instructional goal, sebutannya bisa bermacam-macam. Sebagai contoh dalam mata kuliah kita, tujuan umumnya adalah mahasiswa dapat mendesain sebuah bahan ajar. Apa saja kira-kira tujuan khususnya? Baiklah, seperti pada contoh dalam bahasan kali ini, tujuan khususnya adalah mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah desain bahan ajar menggunakan model EDI. Jadi bisa saja misalkan desainer memilih untuk menggunakan model yang lain. Bisa juga sebagaimana tadi di awal disebutkan, salah satu tujuan khususnya adalah agar mahasiswa dapat melakukan analisis sederhana terhadap problem pembelajaran. Berikutnya, desainer pembelajaran perlu mengembangkan latihan dan evaluasi. Maksudnya apa? Atas dasar penetapan tujuan pembelajaran tadi, begitu sudah ditetapkan misalkan ada 4 tujuan khusus, ada 1 tujuan umum, maka desainer perlu segera membuat instrumen latihan guna mengukur apakah tujuan itu sudah tercapai.
Menggunakan contoh, siswa dapat melakukan operasi matematika perkalian. Itu adalah sebuah pernyataan tujuan. Bagaimanakah instrumen latihan dan evaluasinya? Desainer bisa langsung membalik pernyataan tadi menjadi pertanyaan atau penugasan. Misalnya, berapakah hasil kali 13 dengan 7? Dan seterusnya. Kenapa disusun di awal latihan dan evaluasi? Karena seringkali kalau ditempatkan di akhir, itu akan ada kesan terlepas antara tujuan dengan instrumen pengukurnya, dengan alat tes yang dikembangkan. Meskipun nanti dalam bahan yang sudah jadi, bagian latihan atau evaluasi bisa jadi ditempatkan di akhir atau di tengah atau di sela-sela bahan, itu bukan masalah, hanya penempatan. Tapi untuk akurasi pengukuran tujuan pembelajaran, ada baiknya pembuatan instrumen latihan dan evaluasi itu dilakukan segera setelah tujuan pembelajaran ditetapkan. Langkah berikutnya dalam tahap desain adalah menetapkan urutan kegiatan. Kemudian memilih format penyajian. Pada penetapan urutan kegiatan, sebagaimana tadi disebut, ini lebih berupa strategi yang dikembangkan atau dipilih oleh desainer, kira-kira akan seperti apa nanti ketika pembelajaran berlangsung. Apakah diawali misalnya dengan pertanyaan atau dengan motivasi di awal, kemudian lanjutkan dengan bermain peran, itu menetapkan urutan kegiatan. Sedangkan pada pemilihan format, desainer perlu berhati-hati untuk memilih format penyajian. Mengapa demikian? Karena format penyajian sepenuhnya bergantung kepada apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Bila tujuannya bersifat kognitif, mungkin saja format penyajiannya dengan memberikan latihan soal misalnya. Tetapi kalau tujuannya lebih menekankan kepada katakanlah sisi afektif, sikap, boleh jadi format penyajiannya dengan bermain peran. Karena dengan bermain peran, siswa atau pembelajar akan lebih merasakan apa yang mereka sedang pelajari. Berikutnya adalah tahap development. Pada tahap development, desainer sudah memasuki fase di mana konsep-konsep dari analisis dan desain akan diwujudkan ke dalam wujud aktual. Wujud aktual dimaksudkan tidak selalu wujud nyata dalam bentuk fisik. Karena ketika Anda mengembangkan bahan ajar multimedia yang berbasis digital, begitu bahan itu sudah dapat dipresentasikan, dapat ditayangkan, dapat ditampilkan, itu adalah wujud aktual. Pilihan pertama, menuliskan bahan atau menulis bahan. Hal ini dapat dilakukan dengan asumsi bahwa Anda adalah ahli pada bidang ilmu yang Anda akan kembangkan bahan ajarnya. Yang kedua, Anda memiliki kemampuan menuliskannya. Dan bukan sekadar menuliskan, tetapi menuliskannya dalam format, dalam model, dalam bentuk yang sesuai dengan karakteristik bahan ajar. Yang berikutnya adalah Anda diasumsikan Anda mengerti kebutuhan pembelajar atau audiens Anda. Jadi kalau Anda mampu, Anda bisa menulis sendiri bahan ajar itu, atau Anda bergabung dengan kelompok penulis.
kalau Anda bergabung dengan kelompok penulis, boleh jadi hasilnya akan lebih komprehensif, lebih bagus dibandingkan Anda mengerjakannya sendiri. Pilihan-pilihan ini kembali kepada konteks Anda dan lingkungan kerja Anda. Berikutnya Anda boleh jadi juga ketika menulis bahan ini, Anda bekerja sama dengan desainer pembelajaran. Semua aktivitas Anda ini didasarkan kepada kebutuhan pembelajar. Dan tentu melihat kembali kepada apa yang sudah Anda hasilkan pada tahap analisis dan desain. Pilihan kedua di samping menulis sendiri adalah Anda bisa saja atau boleh saja mengemas kembali bahan ajar yang sudah ada, baik itu berupa buku atau bahan ajar lain yang pernah dikembangkan oleh orang lain, atau artikel ilmiah di jurnal-jurnal. Bagaimanakah mengemas ulang atau melakukan text transformation itu? Anda tinggal mengumpulkan buku, artikel jurnal ilmiah, atau sumber lain yang selama ini sudah biasa Anda gunakan untuk menyajikan bahan Anda. Kemudian Anda tinggal menyusun ulang atau menulis ulang sesuai dengan karakteristik bahan ajar. Maksudnya disebut dengan karakteristik bahan ajar, misalnya di situ ada statement atau pernyataan mengenai tujuan yang tidak dicapai. Di situ ada komponen strategi penyajian, agar audien Anda memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, atau sikap seperti yang Anda harapkan. Juga karakteristik bahan ajar itu diantaranya tersedia latihan atau instrumen sejenis. Dia juga feedback atau umpan balik atau balikan. Ini kalau Anda memilih metode kedua dalam mengembangkan, yaitu dengan mengemas ulang. Pilihan ketiga adalah menata ulang bahan. Apa bedanya dengan mengemas ulang bahan? Dalam menata ulang bahan, tidak terlalu penting Anda menulis atau bahkan Anda tidak perlu mengubah, memodifikasi bahan-bahan yang Anda kumpulkan. Karena menata ulang ini lebih kepada mengompilasi, mengumpulkan bahan-bahan yang kira-kira cocok dengan bahan yang hendak Anda kembangkan. Kemudian setelah Anda dapatkan bahan-bahan tadi, Anda tinggal duplikasi, mungkin di fotokopi, mungkin di scan saja karena akan berupa bahan digital misalnya. Kemudian setelah disatu-satukan per bab, per bagian, Anda akan membuat skat. Nah, satu-satunya tugas Anda menulis ya di sini ketika Anda membuat skat antar bagian atau antar bab lah, katakan begitu. Tapi membuat skat saja bukan sekadar memberikan kertas pembatas. Di situ ada beberapa hal rinci yang perlu dilakukan. Dan kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Kemudian di akhir, Anda juga perlu membuat pedoman penggunaan bahan yang Anda kompilasi itu. Bila ditanyakan kembali, apa perbedaan antara mengemas kembali bahan dengan menata ulang? Pada saat mengemas, Anda juga menggunakan keterampilan menulis karena Anda akan menyusun ulang atau menulis ulang. Bahan-bahan itu lebih sesuai, lebih cocok dengan karakteristik bahan ajar. Sementara pada kegiatan menata ulang, Anda tinggal hanya mengkompilasi, mengumpul-ngumpulkan mana yang cocok, kemudian memberikan batas antar setiap bagian,
kemudian membuatkan pedoman penggunaannya. Pada dua pilihan yang kedua, boleh jadi Anda menggunakan hak cipta ketika mengcopy. Anda perlu izin dari pemilik hak cipta. Dan itu kadang berdampak biaya dan boleh jadi lebih mahal dibandingkan menulis sendiri. Langkah berikutnya dari tahap desain menggunakan model ID adalah implementation atau penerapan. Penerapan ini mencakup beberapa langkah. Pertama, Anda perlu membuat prosedur latihan. Maksudnya adalah Anda perlu membuat pedoman penerapan dari bahan yang Anda sudah kembangkan. Jadi misalnya, bahan itu ketika akan digunakan, apa saja yang dilakukan pada saat persiapan. Apa saja yang dilakukan oleh guru misalnya, atau oleh siswa pada saat pelaksanaan. Kemudian apa juga yang akan dilakukan ketika masuk pada tahap evaluasi. Pedoman ini bisa jadi ada dua. Satu untuk guru, jadi pedoman guru, dan satu untuk siswa atau pedoman siswa. Dan isinya, meskipun kontennya sama, tetapi tujuannya berbeda. Untuk guru tentu agar guru melakukan apa yang mesti dilakukan guru. Sementara untuk siswa, apa yang mesti dilakukan oleh siswa agar bahan itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi maksud dari membuat prosedur latihan adalah seperti itu. Berikutnya, setelah Anda melatihkan melalui prosedur tadi, Anda akan uji coba bahan yang sudah Anda kembangkan itu. Bagaimana uji coba dilakukan? Sedikitnya ada 3 tahapan. Tetapi ini dalam praktek pengembangan sesungguhnya. Dalam praktek pembelajaran kita mungkin cukup kelompok kecil, kelompok besar selesai. Jadi uji coba itu mencakup uji coba oleh kelompok kecil, bisa oleh 2 orang, 3 orang. Jadi Anda mungkin menghubungi 2 atau 3 siswa untuk mencoba bahan itu dalam panduan Anda. Setelah 2-3 kali dicoba, Anda lakukan sedikit perbaikan, beberapa perubahan. Anda akan lakukan uji coba kelompok besar. Jadi kelompok besar ini katakanlah mungkin maksimal 1 kelas. Jadi Anda bisa saja menggunakan 2 atau 3 kelas di sekolah Anda pada kelas sesuai dengan bahan yang Anda kembangkan untuk menguji coba menggunakan bahan yang Anda kembangkan. Selesai uji coba tahap itu, Anda akan lakukan beberapa perubahan, perbaikan, modifikasi sesuai dengan masukan dari hasil uji coba pada kelompok besar. Nah, barulah Anda akan masuk ke uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini sudah siap produksi. Misalkan Anda membuat sebuah produk untuk diproduksi secara massal. Nah, ketika uji coba lapangan, bisa jadi Anda sudah lintas sekolah atau bahkan lintas wilayah mencoba atau menguji cobakan bahan Anda. Tentu itu semua bisa dilakukan meskipun Anda tidak harus hadir di semua lokasi. Kenapa itu mungkin terjadi? Karena Anda sudah membuat pedoman prosedur melatihkan bahan Anda. Nah, tentu dengan instrumen-instrumen juga untuk menguji bahan ini sudah bagus, bahan ini kurang efektif di sini, bahan ini terlalu luas di kayak gitu itu kemudian Anda akan catat dan dijadikan bahan untuk evaluasi dan melakukan perbaikan lebih lanjut. Jadi uji coba itu kira-kira seperti itu. Nah, untuk kita, level kita yang baru mengenal mungkin cukup uji coba kelompok kecil atau uji coba perseorangan dan kelompok kecil atau uji coba kelompok kecil dan kelompok besar. Sudah cukup. Berikutnya tentu karena ini implementasi, setelah semua tahapan uji coba tadi dilaksanakan, Anda bisa menggunakan bahan yang Anda buat itu untuk dimanfaatkan dalam praktek pembelajaran sesungguhnya. Tentu ini memerlukan upaya yang
sungguh-sungguh untuk sampai ke level itu. Berikutnya adalah tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi biasanya mencakup dua format evaluasi, yaitu formatif dan sumatif. Pada tahap formatif, evaluasi dilakukan tidak hanya di akhir circle, di akhir rangkaian kegiatan pengembangan EDI tadi. Pada tahap formatif itu boleh jadi setelah analisis, Anda masuk ke tahap desain, ternyata ketika Anda mulai menetapkan tujuan, Anda lihat ternyata di analisis ada yang perlu diperbaiki misalnya. Jadi formatif itu evaluasi yang dilakukan sembari Anda melakukan kegiatan pengembangan. Sementara kalau evaluasi sumatif cenderung dilakukan di akhir. Setelah keseluruhan kegiatan selesai, Anda ingin melihat hasil besarnya seperti apa. Atau kalau dalam konteks pembelajaran, Anda ingin melihat bagaimana hasil belajar siswa, bagaimana keterampilan yang dikuasai oleh pembelajar misalnya. Dalam konteks pengembangan bahan ajar, apa yang kita evaluasi? 3 hal ini saja. Apakah bahan ajar Anda itu efektif? Dalam arti mampu membelajarkan siswa, mampu membuat pembelajar belajar dibandingkan sebelum menggunakan bahan Anda. Yang kedua adalah Anda perlu mengukur seberapa efisien. Efisiensi itu kalau menggunakan analogi sederhana, kita bisa saja membasmi nyamuk dengan tepuk tangan atau kita membakar sawah misalnya. Kedua cara itu efektif membunuh atau memberantas nyamuk. Tetapi cara kedua, membakar sawah, itu sama sekali tidak efisien. Tepuk tangan itulah yang paling efisien. Nah, evaluasi terhadap bahan ajar Anda itu juga melihat efisiensi. Apakah ketika Anda mengembangkan ini, bahan ajar ini efisien? Atau apakah ketika bahan ini digunakan oleh siswa, oleh pembelajar, waktu yang diperlukan singkat, mereka tidak terlalu sulit, mereka tidak perlu menggunakan media pendukung yang mahal, misalnya yang sulit tersedia. Itu juga efisiensi. Dan yang terakhir, bahan ajar itu apakah menarik atau tidak? Menarik itu dalam konteks pengembangan bahan ajar memungkinkan atau memberikan peluang engagement. Jadi siswa atau pembelajar terlibat di dalamnya. Dengan sukarela bahkan dengan senang atau bersukacita mereka ingin terlibat dalam proses belajar karena menggunakan bahan ajar yang Anda kembangkan. 3 term ini menjadi kunci-kunci dasar bahwa sebuah bahan ajar berhasil, bahwa pengembangan sebuah bahan ajar berhasil. Oke, begitulah tadi kita sudah ikuti bagaimana tahap-tahap mendesain bahan ajar menggunakan model EDI. Di luar sana cukup banyak model dan EDI saya pilihkan buat Anda karena sederhana dan generik. Sebagai recap atau untuk mengingat kembali, EDI adalah model yang kita gunakan untuk mendesain, terdiri dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Sebagai akhir, tugas untuk Anda guna menguji apakah Anda menguasai bahasan kita tadi, buatlah sebuah analisis sederhana terhadap sebuah masalah pembelajaran. Tempatnya atau lokusnya adalah tempat di mana Anda sekarang ini mengajar.
Yang kedua, fokusnya Anda mengajar apa. Jadi gunakan bidang ilmu yang Anda ajarkan itu sebagai kontennya. Kemudian yang perlu Anda lakukan, karena yang saya minta Anda hanya melakukan analisis. Hanya melakukan tahap analisis. Anda perlu mengidentifikasi tujuan pembelajarannya apa, mungkin mencakup umum dan khusus. Kemudian, pengetahuan prasyaratnya apa saja. Jadi untuk bisa mempelajari tujuan pembelajaran yang Anda identifikasi itu, siswa Anda harus menguasai apa sebelumnya. Berikutnya adalah Anda perlu mengidentifikasi karakteristik pembelajar atau siswa Anda. Jadi, ketika nanti akan Anda kembangkan bahan ajar pada bidang ilmu yang Anda akan ajarkan itu, temukan karakteristiknya. Misalnya tadi, usianya rata-rata berapa, berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan. Kemudian juga bisa Anda lihat dari sosioekonomi atau demografi dari siswa. Karena informasi-informasi itu juga akan berpengaruh terhadap strategi Anda nanti ketika mengembangkan, ketika menyajikan bahan ajar Anda. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.